channel cerita film kita akan mempersembahkan rangkuman alur cerita ulang film asal negara Swedia yang berjudul Evil. Film ini dirilis pada tahun 2003. Film tersebut menceritakan tentang kisah seseorang murid pindahan dari sekolah pertamanya. Ia dipindahkan karena ia dikeluarkan karena berantem dengan teman sekolahnya. Remaja tersebut bernama Erik. Di sekolah barunya ini, ia selalu mendapat bulian dan cacian dari para seniornya. Karena bulian itu, Erik pun berjuang di sekolah barunya agar dapat menghapus pembulian yang dijalankan oleh seniornya dan sistem perkastaan yang terjadi di sekolah tersebut. Oke sahabat semuanya, baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke cerita film ini. Namun sebelum itu, di subscribe ya channel ini, di like dan di komentari masukan dari sahabat-sahabat para pecinta film semuanya. Di awal film diperlihatkan Erik yang sedang terlibat pertengkaran dengan siswa lain. Ya, mungkin Erik dibully atau ia berkelahi karena cewek atau apalah ya. Dari kejadian tersebut, Erik langsung menghadap ke sang kepala sekolah. Kepala sekolah terpaksa harus mengeluarkan Erik. Di rumah ibu dan ayahnya mengetahui bahwa Erik dikeluarkan karena berkelahi. Di sini sang lelaki tersebut adalah ayah tirinya Erik. Erik kemudian mendapat hukuman cambuk dari ayah tirinya itu. Tak lama kemudian, tokoh lain dari film ini adalah Pak Denny. Ia adalah pengacara profesional dan sekaligus teman ibunya Erik. Pak Denny datang bertamu ke rumah ibunya Erik. Erik yang melihat itu kemudian berkenalan. Mereka pun kemudian akrab. Terlihat Pak Denny memberikan kartu namanya kepada Erik dan menyuruhnya untuk menghubunginya kapan saja ketika terjadi suatu masalah kepada Erik. Tak lama mereka ngobrol, Pak Denny pun berpamitan. Lanjut kemudian, ibunya Erik sangat kecewa kepadanya karena Erik ini tinggal setahun lagi akan lulus sekolah. Tapi akibat ulahnya tersebut, ia dikeluarkan dari sekolah. Ibunya pun memilih alternatif lain agar bagaimana caranya Erik tetap sekolah. Ia pun kemudian mengirim Erik ke sekolah asrama khusus laki-laki dengan tujuan agar Erik ini menjadi pribadi yang lebih baik dan mendapat gelar lulus di sekolah tersebut. Tentu Erik tak mau membantah apa yang disarankan ibunya, karena Erik sangat menyayangi ibunya, begitupun sebaliknya. Erik yang tak melihat ibunya kecewa kedua kalinya, ia pun berjanji kepada ibunya agar lulus sekolah dan mendapatkan ijazah. Erik berjanji akan bersekolah dengan sungguh-sungguh dan tidak akan menimbulkan masalah di sekolahnya. Singkat cerita, tibalah Erik di sekolah barunya, di mana Erik harus berpenampilan baru dengan gaya rambutnya menjadi pendek dan rapi, sebab sekolah yang ia masuki sekolah favorit khusus untuk laki-laki. Sekolah kemudian menempatkan Erik pada asrama paling pintar di sekolah tersebut. Erik kemudian memiliki teman baru lagi, yaitu Gustav. Gustav terkenal siswa yang pintar, pria berkacamata ini, dan mereka berdua pun berkenalan dan saling berbagi cerita. Singkat cerita, malam pun tiba. Para pelayan di sekolah itu sibuk membawakan makanan di masing-masing meja siswa. Puluhan siswa sedang asik menyantap makan malam itu. Terlihat Erik melirik ke kanan dan ke kiri, melihat satu persatu teman-teman di sekelilingnya sembari memakan yang dihidangkan. Ia berkenalan dengan teman baru yang ada di sampingnya bernama Johan. Mereka pun saling berkenalan dan mulai terlihat akrab. Saat Erik sedang asik menyantap makanan, tiba-tiba siswa di samping Erik dipanggil oleh Dahlen dan Philip. Dahlen dan Philip ini anak orang kaya. Mereka lah yang selalu berulah untuk membuli siswa-siswa tersebut, terutama pada saat makan bersama. Lanjut cerita, Dahlan dan Philip pun mengerjainya dengan memukul sendok ke kepalanya. Siswa lain tak mampu melawan atas apa tindakan yang tak manusiawi yang dilakukan Philip kepada siswa lain. Dikarenakan dia anak sultan, bangsawan kaya raya,
Ketika ada siswa yang ingin melawan, maka siswa yang melawan kepada Philip akan dihukum. Di sekolah ini, siswa yang memiliki kasta tertinggi yaitu anak sultan ditempatkan sesuai statusnya, sedangkan siswa lain yang miskin akan mendapatkan jajahan dari anak kasta tertinggi tanpa ada rasa takut untuk dikeluarkan, karena mereka memiliki banyak uang untuk menyogok guru dan kepala sekolah. Lanjut, setelah selesai makan malam itu, Gustav mengajak Erik untuk merokok dengan sembunyi di halaman sekolah agar mereka tidak ketahuan. Karena kalau ketahuan, mereka terancam akan dikeluarkan, sebab sekolah tersebut melarang siswa untuk merokok. Awalnya Erik tidak ingin menemani Gustav untuk merokok karena ia tidak ingin membuat masalah dan dikeluarkan lagi dari sekolah. Tapi pada akhirnya Erik pun mau karena ia merasa kalau habis makan tidak merokok tidak nikmat. Scene beralih keesokan harinya, di mana siswa bersiap-siap untuk sarapan pagi. Kali ini Dahlen dan Philip memanggil Erik dikarenakan Erik ini adalah siswa baru yang harus merasakan juga bulian. Akan tetapi Erik menolak dan tidak mau menghampiri mereka. Dirasa hasrat pembulian mereka belum tersalurkan, mereka pun mengganti Erik dengan teman barunya yaitu Johan. Johan pun dikerjain lagi di waktu sarapan pagi itu. Pada malam hari, Erik diminta menemui Dahlen dan Philip di tempat mereka. Sesampainya di kamar Philip, Erik melihat Dahlen juga berada di sana menemani Philip. Lalu kemudian Dahlen pun menyuruh Erik untuk membersihkan sepatunya yang berserakan di lantai yang sangat kotor itu. Namun Erik memiliki jiwa pemberani itu menolak perintah Dahlen. Kemudian mereka pun langsung pergi begitu saja. Dahlen yang sudah muak pun dengan sikap Erik yang sulit ia taklukkan mengatakan kepada Philip, mau kita apakan bocah ini? Philip pun menjawab, tenang saja Dahlen, dia kan anak baru. Kita akan pikir rencana lain untuk mengerjain si Erik itu. Besoknya di ruang kelas belajar, Erik menceritakan kejadian semalam yang dialaminya kepada Gustav. Gustav pun mengingatkan Erik untuk jangan pernah membantah perintah Philip, karena siswa yang membantah perintah mereka akan mendapatkan hukuman. Mengetahui hal tersebut, Erik pun nampak tidak takut sama sekali. Gustav salut dengan sikap keberanian Erik. Erik yang memiliki jiwa seorang pemberani itu menegaskan dirinya tidak sedikit pun akan pernah menuruti semua perintah mereka, apalagi mau tunduk pada Philip dan Dahlen itu. Malam harinya, sebelum mereka memejamkan matanya di tempat tidur, Erik dengan Gustav memikirkan cara melawan Philip dan Dahlen tanpa kekerasan. Keesokan paginya, Erik menjalani pembelajaran seperti biasa. Kemudian pada saat jam istirahat, tiba-tiba Dahlen menabrak Erik. Dahlen yang tak terima dengan hal itu pun menyuruh Erik untuk meminta maaf kepadanya. Namun Erik tidak mau meminta maaf karena ia merasa kalau dirinya tidak bersalah. Mendengar jawaban Erik tersebut, Dahlen pun sangat marah. Lalu ia menentang Erik untuk bertarung nanti malam. Di sini Gustav dan Johan menjelaskan pertarungannya. Philip dan Dahlen selama ini sulit dikalahkan karena mereka main keroyokan. Dan jika Erik kalah, maka Erik akan merangkak sambil meminta maaf. Singkat waktu, malam pun tiba. Awalnya niat untuk mengikuti pertarungan, setelah berpikir ia pun mengurungkan niatnya karena ia tidak ingin mencari masalah. Erik terikat dengan janji ibunya, tidak mau mengecewakan kedua kali untuk berbuat masalah lagi. Ia hanya ingin sekolah dengan sungguh-sungguh. Gustav yang melihat Erik sedang merenung, mengajaknya untuk nongkrong bersama agar pikirannya menjadi tenang. Sementara Dahlen dan Philip menunggu kedatangan Erik. Setelah sekian lama menunggu Erik yang tak kunjung datang, mereka pun mengira kalau Erik tidak berani. Kemudian Erik pun diberi julukan tikus. Hari-hari pun Erik lalui bersama Gustav, sehingga suatu ketika Philip memanggil siswa-siswa yang pernah membangkang perintahnya, dan salah satunya adalah Erik. Kemudian mereka semua pun disidang. Satu persatu siswa yang pernah membantah perintah Philip dihukum termasuk Erik. Namun Erik yang mendapat hukuman paling berat daripada yang lain, karena Eriklah salah satu siswa yang paling banyak membantah perintah Philip dan Dahlen. Erik pun dihukum harus membuat parit dan diskor selama 1 bulan 2 minggu. Besoknya Erik dibantu beberapa teman-temannya menjalankan hukuman pertamanya untuk membuat parit. Karena hukuman itu, Erik pun ketinggalan makan malam. Terlihat ia makan sendirian di ruangan itu dengan lelahap.
tiba-tiba salah satu pelayan di sekolah tersebut datang menghampirinya. Pelayan tersebut bernama Maria. Nampaknya Maria kagum dengan Erik karena Erik ini mengingatkan Maria kepada saudaranya yang ada di rumahnya, di mana Erik memiliki sikap yang sama dengan saudaranya Maria, sama-sama membenci ketidakadilan. Seperti biasa, Erik pun menghisap rokok. Ketika lagi enak-enaknya menghisap rokok, tiba-tiba Maria datang memergokinya. Di sini Maria tidak memarahi Erik, apalagi mengadukannya kepada kepala sekolah. Namun Maria mengingatkan Erik agar berhenti merokok, karena merokok tidak baik untuk kesehatan. Sontak Maria pun langsung mencium Erik. Disitulah mereka berdua timbul rasa cinta. Mereka berdua melanggar aturan sekolah, di mana sekolah melarang keras untuk berhubungan dengan pelayan di sekolah. Jika ada yang melanggar larangan tersebut, maka pihak sekolah tidak segan-segan untuk mengeluarkannya. Singkat cerita, Erik pun menjalani hukuman skornya dalam sebulan lebih itu. Ia harus berada di rumah terlebih dahulu. Sesampainya di rumah, ayah tirinya bertanya kepada Erik, "Kenapa engkau diskor dari sekolah?" Erik pun menjawab bahwa dirinya membangkang perintah anak seorang bangsawan yang selalu berbuat semena-mena. Mendengar jawaban Erik tersebut, sang ayah malah memarahinya, karena ia juga menganggap bahwa anak seorang bangsawan memanglah harus disanjung. Maka ayahnya pun memberikan hukuman cambuk lagi kepada Erik. Di sini ibunya pun hanya terdiam dan tak mampu berbuat apa-apa. Ia nampak tak tega melihat anak kandungnya selalu mendapatkan cambukan dari ayah tirinya itu. Setelah 1 bulan 2 minggu di rumah, Erik pun kembali ke sekolah. Erik yang sudah lama tidak bertemu dengan Maria, ia pun datang menghampiri Maria dengan sembunyi-sembunyi. Mereka pun berdua bersembunyi di taman melepas rindu. Mengetahui Erik sudah kembali, Philip dan yang lainnya berniat akan menjahilinya lagi. Mereka pun berencana akan menyiramkan kotoran saat Erik hendak tidur. Dirasa Philip sudah kelewatan, Erik pun berniat akan membalasnya. Erik dan Gustav yang terlihat kesal itu, aroma bau tak sedap tak lagi dipedulikan. Ia membersihkan lantainya dengan memasukkan sembari kotoran yang sudah tercecer itu ke dalam ember. Setelah kotoran tersebut sudah selesai dimasukkan, Erik kemudian mendatangi kamar Philip yang sudah tertidur pulas. Erik langsung menyiramkan kotoran tersebut tepat kepada mukanya. Sontak Philip kaget dan muntah-muntah di tempat tidurnya. Keesokan harinya, Erik bilang ke semua siswa, "Hei semuanya, apakah kalian mencium bau kotoran?" Philip pun terlihat tersinggung dengan ucapan Erik itu. Lalu Erik mendekati Philip dan ia memberitahu ke semua siswa bahwa bau kotoran tersebut berasal dari badan Philip. Lantas hal tersebut pun membuat Philip marah. Kemudian ia pun langsung memukul Erik tanpa henti hingga membuat Erik berdarah. Saat Erik dipukul, ia tak membalas. Ia merelakan wajahnya dihantam terus-menerus oleh Philip. Hal tersebut Erik lakukan karena ia tidak mau mendapat masalah lagi. Esoknya pada saat makan bersama tiba, Philip memanggil Gustav, yang mana sebenarnya Gustav ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dan jelas saja Gustav pun menolak panggilan Philip tersebut. Alhasil, Philip pun menantang Gustav untuk bertarung nanti malam. Jika Gustav tidak datang, maka ia akan mendapatkan masalah besar. Di sini Philip harus membuli Gustav meski tak punya kesalahan, karena mereka merasa kalau Gustav yang dibuli, secara tidak langsung Erik sebagai teman dekatnya pasti akan menolongnya. Erik pun dengan terpaksa harus bertarung dengan mereka. Philip dan temannya berhasil. Ia merubah strateginya untuk melawan Erik dengan perantara Gustav. Maka Gustav lah yang dijadikan perantara agar Erik mau bertarung dengan Philip. Singkat cerita, tibalah pertarungan. Tapi sebelum itu, Philip bertanya kepada Gustav mengenai keberadaan Erik. Dan nampaknya Erik tidak berada di sana. Setelah Gustav berhasil ditumbangkan, datanglah pahlawan kesiangan yakni Erik. Erik pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian ia membawa Gustav ke kamar. Besok paginya terlihat Gustav masih belum sadar juga karena kesakitan yang dialami seluruh badannya. Karena Gustav masih tertidur, mereka pun pergi ke tempat Maria. Mereka berdua tidur bersama hingga keasikan Erik lupa dengan temannya yang terbaring sakit di kamarnya. Nah, pada saat Erik kembali ke kamarnya, Erik dikejutkan dengan hilangnya Gustav. Erik mencari kemana-mana namun tak menemukan Gustav. Erik kemudian kembali ke kamarnya. Erik menemukan selembar surat dari Gustav dan bertuliskan, "Hei kawan, maaf saya pergi meninggalkanmu. Kamulah satu-satunya sahabat terbaikku. Dan aku mohon kepadamu, selesaikanlah ketidakadilan yang ada di sekolah ini.
Dari situ Erik pun tidak tahan lagi dengan sikap Philip dan yang lainnya. Kemudian ia pun langsung mendatangi dan mengajaknya untuk bertarung. Erik yang dari kecil sudah berlatih karate itu dengan mudahnya mengalahkan mereka. Di sini Erik tidak menghajar Philip, ia hanya mengancam Philip dan mengatakan ini baru permulaan. Setelah itu Erik pergi ke dapur untuk menemui Maria. Akan tetapi bukannya Maria yang ia temui, ia malah mendapat kabar buruk bahwa Maria telah dipecat dari sekolah karena ia tertuduh menjalani hubungan dengan salah satu siswa. Namun teman kerjanya tersebut memberikan sebuah surat dari Maria kepada Erik. Terlihat Erik sangat galau karena ia harus kehilangan dua orang tercintanya, yakni Maria dan Gustav. Keesokan harinya, teman sekaligus anak buah Philip mengetahui kalau Erik mendapatkan surat dari Maria. Kemudian ia pun memberitahukannya kepada Philip. Sontak Philip pun langsung mendatangi Erik di kamarnya untuk melakukan pemeriksaan dan benar saja Philip pun menemukan surat Maria di kamar Erik. Dalam surat itu Maria menuliskan, "Hei sayang, aku minta maaf atas semuanya, tapi aku kira ini memang kesalahan kita berdua. Mungkin mulai sekarang kita sudah tidak bisa bertemu lagi." Nah, di sini Philip akan menjadikan surat tersebut sebagai senjata kalau Erik ini benar-benar menjalin hubungan dengan Maria. Mereka pun akan memberikan surat itu kepada kepala sekolah agar Pak Kepsek mengeluarkan Erik dari sekolah. Esoknya, Erik pun dipanggil Pak Kepala Sekolah. Di sini Pak Kepsek memutuskan untuk mengeluarkan Erik dari sekolah karena Pak Kepsek sudah mendapatkan bukti yang jelas mengenai kesalahan Erik. Erik pun menerima keputusan Pak Kepsek tersebut. Akan tetapi, Erik meminta mengembalikan suratnya dulu kepadanya karena surat tersebutlah salah satunya kenangan dari Maria. Pak Kepsek tidak mengembalikan surat itu dan ia tetap menahan suratnya. Dari semua masalah yang Erik hadapi, akhirnya ia berniat akan menyelesaikan masalah semuanya, di mana ia akan menghajar Philip karena Philip lah penyebab ia dikeluarkan. Ketika Philip sedang berjalan sendirian di hutan, tiba-tiba muncullah Erik sambil membawa kayu. Lalu Erik menyuruh Philip untuk berlutut di hadapannya dan ia bilang bahwa dirinya akan membunuh Philip. Karena viral tersebut, Philip pun nampak gemetaran ketakutan. Lalu ia menawari uang $10.000 kepada Erik dengan syarat ia tidak membunuhnya. Erik pun menolak tawaran tersebut karena ia menganggap uang bukanlah segalanya dan berkata kepada Philip, "Aku tidak pernah memiliki niatan untuk membunuh karena aku bukanlah seorang penjahat seperti dirimu." Ketika sedang mengemasi barang-barangnya, tiba-tiba Erik teringat seorang pengacara profesional yakni Pak Denny. Erik pun langsung menghubunginya dan niat Pak Denny membantunya agar dirinya tidak jadi dikeluarkan. Singkat cerita, Pak Denny mengambil alih masalah Erik. Tiba-tiba Erik pun pergi menghadiri kegiatan Kepsek yang sedang berpesta dengan para guru. Tak lama kemudian datanglah Pak Denny yang mengatakan bahwa dirinya memiliki teman seorang wartawan dan dia bisa saja mengabari semua kejelekan sekolah ini ke semua media. Pak Denny pun memberikan tawaran kepada Pak Kepsek, jika tidak mau keburukan sekolah ini terbongkar, maka ia harus mengembalikan surat Maria dan meloloskan Erik sebagaimana mestinya. Selain itu, Pak Denny juga meminta untuk menghapus dunia pengkastaan di sekolah ini. Dengan terpaksa Pak Kepsek pun menerima tawaran dari Pak Denny tersebut. Jadi sebenarnya Pak Kepsek dan semua guru sudah mengetahui semuanya. Jadi di sini Pak Kepsek dan para guru sudah mengetahui semuanya dan mereka memilih untuk diam. Mereka diam karena menerima uang dari siswa bangsawan tersebut. Singkat cerita, tibalah pada saat acara pelulusan, di mana pada harinya Erik pun bisa lulus sekolah dan mendapatkan ijazah. Ia juga berhasil menghentikan kasus kekerasan di sekolah tersebut. Tak lupa, ia pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Denny karena berkat Pak Denny lah Erik dapat lulus serta menghentikan masalah di sekolah itu. Erik pun kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, ibunya pun sangat bangga atas semua pencapaian Erik. Namun lain halnya dengan sang ayah tiri. Ia justru biasa saja dengan Erik karena Erik ini mendapatkan nilai sikap C. Namun ayahnya pun berniat memberi hukuman cambuk lagi. Tapi kali ini Erik menolaknya. Erik yang sudah lama muak dengan perilaku ayah tirinya tersebut akhirnya mengusirnya dengan mengatakan, "Pergi kau dari sini, kau tidak pantas jadi seorang ayah." Di akhir film, Erik bertemu dengan Gustav, di mana sekarang Gustav sudah menjadi bisnismen, sedangkan Erik sendiri sekarang bekerja di sebuah pabrik. Untuk Maria entah kemana perginya tidak dijelaskan pada film ini. Kemudian mereka berdua pun membuat perjanjian untuk tidak melupakan satu sama lain, dan film ini pun berakhir.
Film ini berpesan bahwa janganlah takut melawan orang yang salah, walaupun yang dilawan anak seorang bangsawan, dan tetaplah berjuang melawan ketidakadilan.